Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang program dinamis atau dynamic programming untuk memenuhi tugas besar desain, analisis, dan algoritma yang diampu oleh Bapak Rudi Hartono MKOM. Langsung saja ke materi. Next. Program dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahap atau stage, sehingga solusi persoalan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Kata program di sini tidak ada kaitannya dengan pemrograman, dan istilah dinamis juga muncul karena pencarian solusinya melakukan perhitungan dengan menggunakan tabel yang dapat berkembang. Next. Pada penyelesaian persoalan dengan metode ini, solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Prinsip optimalitas. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang dioptimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Dan kedua, prinsip optimalitas yaitu jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap K juga optimal. Menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus ke tahap awal. Yang ketiga, ongkos pada tahap K ke 1 yaitu ongkos yang dihasilkan pada tahap K plus ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Dengan prinsip optimal, pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Yang terakhir, pada metode PD, hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan. Hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya karakteristik persoalan dengan program dinamis. Yang pertama, program dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage yang pada setiap tahapnya hanya diambil satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada satu tahap. Dua, pendekatan program dinamis. Program dinamis maju, forward atau up down. Program dinamis bergerak mulai dari tahap 1 terus maju ke tahap 2, 3 dan seterusnya sampai tahap N. Rangkaian perubah keputusan adalah X1, X2 dan Xn atau hingga. Program dinamis mundur atau backward atau bottom up. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N terus mundur ke tahap N-1, lalu N-2 dan seterusnya sampai tahap 1. Rangkaian perubah keputusan adalah Xn, Xn-1 dan X1. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan algoritma secara dinamis. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik struktur solusi optimal atau tahap variabel keputusan, status atau state dan sebagainya. Yang kedua adalah definisikan secara rekursif nilai solusi optimal, yaitu hubungan nilai optimal suatu tahap dengan tahap sebelumnya. Poin ketiga adalah hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur, yaitu dengan menggunakan tabel. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi solusi optimal atau opsional, yaitu dengan rekonstruksi solusi secara mundur. Nah, selanjutnya ini ada sebuah graf. Ini tuh contoh persoalan dari dinamis program. Di graf ini kita akan menentukan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul H, yang dimana ini merupakan step 1 yang terdiri dari A. Dari sini ke sini merupakan step 2 yang terdiri dari B, C, dan D. Yang terakhir ada step 3
yang terdiri dari E, F, dan G. Nah, untuk permasalahan ini kita menggunakan dinamis program backward. Jadi pemecahan masalahnya itu mundur. Karena ini kita mundur, jadi yang pertama diselesaikan itu dari tahap 3 dulu. Dari step 3 berarti step 3 itu terdiri dari E, F, dan G. Nah, panjang lintasannya itu untuk E itu panjangnya 4, untuk F 5, dan untuk G itu ada 3. Kemana tujuannya ini? Yaitu ke H. Semuanya sama ke H. Nah, untuk selanjutnya untuk tahap step 2 dan step 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita akan melanjutkan ke tahap yang kedua. Kita buat di sebelah sini aja ya. Buat tabelnya terlebih dahulu. Yang pertama itu S2 atau stage yang kedua. X2. Dan anggota stage yang kedua itu ada B, kemudian C, dan D. Dan ini panjang lintasannya. Terus F3 yang itu. Nah, untuk panjang lintasan dari B ke E, kita lihat di sini B ke E adalah 3. Kemudian lintasan dari B ke F itu tidak ada. Kemudian lintasan B ke G itu tidak ada. Dan oke, maaf di sini ditambah plus ditambah jarak E ke H. Jarak E ke H itu 4. Oke, sorry. Sama dengan 7. Kemudian panjang lintasan dari C ke E yaitu 2 plus panjang lintasan dari E ke H tambah itu 4, jumlahnya 6. Kemudian panjang lintasan dari C ke F adalah 3 ditambah panjang lintasan dari F ke H panjangnya 5, jumlahnya 8. Kemudian panjang lintasan dari dari C ke G adalah 4 plus panjang lintasan dari G ke H panjangnya 3, jumlahnya jadi 7. Kemudian panjang lintasan dari D ke E itu tidak ada. Kemudian panjang lintasan dari D ke F itu tidak ada juga. Kemudian panjang lintasan dari D ke G panjang 2 plus panjang lintasan dari G ke H itu panjangnya 3 dengan 5. Oke. Kemudian untuk F X2 nya kita pilih rute yang terkecil.
Untuk rute B itu kan tidak ada lagi, kita masukkan saja 7. Kita masukkan lagi rute yang ditujunya, yaitu E. Kemudian rute terkecil dari lintasan yang C itu ada ini, dari C ke E, panjangnya 6. Kemudian lintasan terpendek dari lintasan D adalah ini, cuma ini aja, 5. Tujuannya ke G. Nah, ini untuk tahap yang kedua. Tahap N sama dengan 2. Kemudian untuk tahapannya ke 1. Oke, di sini. Sama dengan 1. Yang itu? Iya. Oke. Untuk anggota stage 1 itu cuma ada A saja. Karena yang ini kan, ini hanya sendiri, lonely. Benar tuh, sendiri teh lonely kan? Oke. N sama dengan 1. Ini untuk lintasan ini. 1, 1. B, terus C, ada D. Ini panjang lintasan. F, X, Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk panjang lintasan dari A ke B, panjangnya itu cuma 2 plus panjang lintasan dari panjang lintasan dari yang ini. Kemudian panjang lintasan dari A ke C yaitu 1 plus panjang lintasan yang ini sama 6. Kemudian panjang lintasan dari A ke D itu ada A ke D itu 3 plus panjang lintasan ini. Oke, 5. Nah, bisa kita lihat dari tabel yang ini, panjang lintasan terpendek itu jatuh kepada lintasannya. Nah, yang ini dengan jumlah 7. Oke. Jadi rute yang diambilnya itu rute terpendeknya dari A menuju ke mana? Ke C sini. Kemudian dari C ke E. Kemudian sampai ke H. Oke, kita buktikan dari A ini, dari A ke C itu cuma 1. Kemudian dari C ke E, dari C ke E itu cuma 2. Kemudian dari C ke E, dari C ke E, dari E ke H, salah. Nah, ini tuh jumlahnya 7 ya, teman-teman sekalian. Oke. Jadi, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi sudah kita temukan ya jarak terpendek dari grafnya ini, yaitu A ke C ke E dan ke H. Oke, kita